Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap stay at home ya. Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu praktikum simulasi apotek. Karena kondisi sekarang masih seperti ini dan kita belum bisa bertatap muka di laboratorium, semoga tidak mengurangi semangatnya untuk belajar ya. Baiklah, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama Ibu Rizka Rahmania, apoteker ya. Tempat tanggal lahir di Kuningan 18 September 1986. Alamat rumah di Jalan Galuh Tanjung, Tegenzeng, nomor 85. Untuk nomor WA-nya 0852 2480 449. Ibu mengampu mata pelajaran administrasi farmasi dan praktikum simulasi apotek kelas 11 dan praktikum pengembangan produk kreatif atau PPK kelas 12 ya. Jadi nanti di kelas 11 bertemu Ibu di teori administrasi farmasi dan juga di lab ya, di laboratorium untuk praktikum simulasi apotek. Semoga tidak bosan ya. Oke, kita mulai saja untuk pendahuluannya. Untuk kriteria ketuntasan minimal, dan Ibu jelaskan bahwa KKM jumlah menghafal itu 65 nilainya. Namun karena simulasi apotek itu adalah mata pelajaran produktif atau kejuruan, maka nilainya adalah 78 ya. Jadi jika kurang dari 78 maka harus dituntaskan terlebih dahulu di remedial ya. Kemudian untuk praktikum simulasi apotek masuk ke dalam nilai keterampilan ya. Jadi kalau mata pelajaran lain ada nilai pengetahuan dan keterampilan, maka untuk praktikum simulasi apotek masuknya ke nilai keterampilan ya. Untuk kriteria penilaian selain ulangan harian, kemudian UTS dan UAS, kriteria lainnya yaitu kehadirannya, kemudian nilai praktikum, dan juga nilai jurnal. Kita mulai ya, terlebih dahulu kita mulai dengan pengenalan apotek ya. Apa sih apotek itu? Ya sudah dijelaskan mungkin saat kelas 10 ya di Undang-Undang Kesehatan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker ya, sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Lalu apa yang dikerjakan di apotek ya? Di apotek itu tidak hanya melayani obat ya, tapi juga bisa pembuatan sediaan farmasi ya, kemudian pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian penyaluran obat ya. Kemudian ada penyaluran obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Nah, ini mungkin nanti yang membedakan dengan sarana lainnya. Kemudian tadi dijelaskan sebelumnya bahwa apotek adalah sarana kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker ya. Jadi di apotek itu harus ada apoteker ya sebagai penanggung jawab apotek ya. Kemudian apoteker dibantu oleh siapa? Dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan bisa dibantu lagi dengan asisten tenaga kefarmasian ya. Nah, bagaimana legalitas apoteker dan TTK? Ya, apoteker itu merupakan lulusan atau setelah menempuh profesi apoteker ya selama 1 tahun, ditandai dengan adanya surat tanda registrasi apoteker. Jadi si apoteker yang memegang apotek harus sudah punya surat tanda registrasi apoteker ya, salah satu syaratnya. Kemudian tenaga teknis kefarmasian juga ya harus minimal D3 dan harus punya surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian ya, sebagai salah satu syaratnya, legalitasnya. Nah, bagaimana dengan ATK, dengan asisten tenaga kefarmasian?
ya. Terus bagaimana kedudukan dari lulusan SMK Farmasi? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tenaga teknis kefarmasian itu pendidikannya minimal D3. Ya, jadi untuk lulusan SMK Farmasi nanti dia kedudukannya hanya sebagai asisten, ya, asisten tenaga kefarmasian. Jadi asistennya si TTK ini, ya. Kalau mau ada legalitasnya bagaimana, Bu? Ya, harus melanjutkan pendidikan minimal pendidikan D3. Gitu ya, semoga paham. Kemudian untuk apotek, apa sih bedanya apotek dengan toko obat? Ya, tadi selain penanggung jawabnya, ya, kalau apotek harus oleh apoteker. Selain itu apa? Selain itu pelayanannya, ya. Kemudian apotek secara umum diperbolehkan menjual obat keras, kemudian obat psikotropika, kemudian obat narkotik, obat bebas terbatas, obat bebas, alkes, dan produk lain yang terkait dengan kesehatan farmasi. Ya, kalau toko obat boleh nggak jual obat keras? Tidak, ya. Obat psikotropik apalagi untuk obat narkotik. Jadi kalau toko obat hanya melayani obat bebas terbatas dan obat bebas, ya. Kemudian kalau apotek memberikan pelayanan resep dokter. Kalau toko obat tidak melayani resep dokter, itu ya. Kemudian untuk ruangan apotek, ya, idealnya apotek itu mempunyai ruang tunggu, kemudian ruang OTC atau over the counter, kemudian ada ruang racik dan ruang ethical, kemudian ada ruang konseling atau ruang apoteker, ruang administrasi, dan gudang. Artinya ini tidak mutlak, tapi idealnya harus seperti ini. Kemudian coba kita lihat, ya, gambarannya saja, ya. Yang di depan ini berarti ya ruang tunggu, ya. Kemudian di sini ruang OTC atau over the counter, ya. Over the counter apa sih? Ya, over the counter itu obat-obat bebas dan bebas terbatas. Jadi tempat disimpannya obat OTC itu di depan, ya. Kemudian yang belakang ini bisa untuk penyimpanan ruang ethical atau untuk obat-obat ethical, yaitu obat-obat keras, ya. Kemudian tadi ada ruang administrasi, ya. Kemudian bisa juga ada gudang, ya, tapi kalau gudang opsional, ya. Kalau gudang boleh ada, boleh tidak. Jadi tergantung dari stok di apoteknya. Kalau obatnya memang stoknya banyak, ya harus ada gudang atau penyimpanan obat. Kalau tidak ada, cukup untuk rak obat saja, ya. Kemudian ini contoh denah atau layout apotek, ya, yang sederhana, dan ini modelnya model dari Kimia Farma. Kalau Kimia Farma berarti ada model swalayan, ya, yang di depan ini yang nomor 5 berarti dia rak untuk swamedikasi, ya, karena dia bentuknya swalayan, ya. Kemudian ada ruang tunggu, kemudian ada meja administrasi, ya, ada ruang apoteker atau meja apoteker, ya, di nomor 9. Kemudian rak obat, ya, ini rak obat nomor 10. Kemudian ada meja racik, ya, ini rak obatnya. Kemudian ada tempat pencucian atau wastafel, ya, harus ada kalau wastafel juga. Nah, kita lihat yang ada di laboratorium simulasi apotek. Mohon maaf karena fotonya hanya dari bagian depan, ya, kita coba jelaskan, ya. Yang tanda paling bawah ini ada kursi, ya, berarti itu adalah ruang tunggu. Kemudian
ada papan nama apotek dan apoteker ya sebagai identitas dari apotek tersebut. Nah, yang paling depan ini adalah ruang OTC. Tadi ruang OTC apa? Yaitu ruang tempat menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas atau over the counter ya. Jadi ada di depan, disimpan di depan yang terlihat oleh pasien, oleh konsumen ya. Kemudian selanjutnya ada ruang ethical dan ruang racik. Jadi sebetulnya bisa digabung ya. Jadi tempat menyimpan obat-obat keras, juga di ruangan tersebut terdapat meja raciknya gitu ya untuk memudahkan. Nah, di ruang ethical ada obat apa saja? Di ruang ethical ada obat keras, kemudian ada narkotik, psikotropik ya. Kemudian selanjutnya ada ruang konseling atau ruang apoteker ya, harus ada, boleh berupa ruangan ya, atau kalau tadi kita lihat di layout depan dia hanya berupa meja konsultasi ya, atau bisa juga tadi dalam bentuk ruangan tertutup ya. Kemudian perlengkapan dan peralatan apotek apa saja yang harus disediakan oleh apotek ya. Jadi sebelum apotek itu berdiri, saat mengajukan izin mendirikan apotek, ada beberapa hal-hal atau perlengkapan yang harus disediakan oleh apotek itu sendiri ya. Yang pertama misalnya untuk buku-buku terkait kefarmasian dan peraturan apotek ya, misalnya buku-buku kumpulan undang-undang tentang apotek. Kemudian harus ada Farmakopedia Indonesia, ada ISO ya atau MIMS ya. Kemudian ada papan nama apotek dan apoteker yang tadi disimpan di bagian depan yang terlihat oleh pasien atau konsumen ya. Nah, nanti ada persyaratan-persyaratannya ya. Untuk papan nama apoteker harus memenuhi syarat seperti ini ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, nanti bisa dilihat, bisa searching ya sendiri. Kemudian mencantumkan nama apotekernya, jam praktek apotekernya, dan nama apoteknya ya di bawah ya. Kemudian selain itu harus ada perlengkapan ya, seperti kursi, meja, etalase, rak obat, kemudian meja racik ya, atau misalnya mau menambahkan televisi gitu. Kemudian ada alat-alat untuk meracik seperti timbangan, anak timbangan ya, harus ada ya, walaupun memang mungkin tidak digunakan untuk menimbang bahan baku obat ya, tetapi ini sebagai salah satu syarat ya, jadi harus ada. Kemudian mortir dan stemper ya. Nah, walaupun atau bisa diganti dengan blender ya. Kemudian gelas ukur, sendok spatel, kemudian pembungkus puyer atau alat-alat yang digunakan untuk peracikan gitu ya. Kemudian selain itu ada buku-buku administrasi apotek ya. Buku-bukunya banyak karena kegiatan administrasi apoteknya juga banyak ya. Nanti akan dijelaskan di mata pelajaran administrasi apotek ya. Contoh buku-bukunya apa saja? Ada buku Defekta ya. Buku Defekta itu buku-buku untuk mencatat barang-barang yang habis ya atau yang akan dipesan ya. Kemudian ada buku penerimaan barang, buku pembelian, buku kas, buku bank, atau mungkin lebih banyak lagi ya nanti buku-buku lain yang ada di apotek. Kemudian apa lagi ya, selain itu di ruang ethical ya, ada tadi sudah Ibu sebutkan bahwa ada rak tempat penyimpanan obat narkotik dan psikotropik ya. Masih ingat kan syarat-syarat mari narkotik beserta ukurannya? Jika lupa coba dibuka lagi syarat-syaratnya, ada di Undang-Undang Kesehatan ya, sudah di kelas 10. Kemudian secara umum bentuk raknya seperti ini ya, jadi ada dua pintu ya, kemudian ada bagian atas dan bagian bawah dengan masing-masing punya kunci yang berbeda ya.
nanti dilihat saat kita ada kesempatan untuk ke laboratorium, dilihat di laboratorium kita lemari narkotiknya apakah sudah sesuai atau belum, ya. Kemudian perlengkapan lainnya harus ada wastafel dan rak pengering, ya. Kemudian harus ada tempat sampah, harus ada alat pemadam kebakaran, ya. Kemudian ada lemari pendingin, ya. Lemari pendingin untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan obat-obat yang termolabil, misalnya apa? Misalnya obat-obat suppositoria, ya. Ingat suppositoria apa? Ya, coba dibuka lagi. Nah, untuk lemari pendingin ya jangan dicampur dengan makanan dan minuman. Jadi khusus untuk obat, ya. Itu saja Ibu jelaskan ya. Untuk tugas pertamanya, kalian buat gambar atau denah layout apotek sesuai dengan imajinasi kalian. Terserah ya, yang terpenting memuat minimal 6 ruangan yang sudah tadi Ibu jelaskan, ya. Kemudian dibuat dalam kertas HVS polos, ya. Kalau memang tidak ada boleh menggunakan buku, tapi nanti disalin ya. Ya, kemudian difoto atau di-scan dalam bentuk PDF dan kirim ke nomor WA 085224804449 maksimal pukul 12. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelasnya, ya. Nah, untuk pekan selanjutnya harus disiapkan buku jurnal, ya. Tadi isinya HVS polos ya sebanyak 100 lembar, ya. Kemudian dijilid dengan jilid warna hijau, ya. Jadi isi buku jurnalnya HVS polos saja, ya. Ya, kemudian dijilid, kemudian ada judulnya Jurnal Praktikum Simulasi Apotek, ada logo SMF dan ada nama siswa juga kelasnya, ya. Untuk selanjutnya buku ini yang digunakan untuk mengerjakan tugas dan latihan selama pembelajaran atau selama praktikum, ya, harus dibawa. Untuk yang tugas pertama tadi, jika tidak ada kertas HVS boleh menggunakan buku lain, ya, atau boleh menggunakan spolio jika punya, tapi nanti disalin, ya, diganti, dimasukkan ke dalam buku jurnal yang nanti akan kalian buat, ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, mangga bisa menjawab Ibu. Kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.